Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Pratiwi, NPM 19130530061 dari kelas semester 4C PGSD Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kesastraan. Sastra Indonesia merupakan unsur bahasa yang terdapat di dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan garis besarnya, sastra berarti bahasa yang indah atau tertata dengan baik dan gaya penyajiannya menarik, sehingga berkesan di hati para pembacanya. Pengertian sastra menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Badrun, sastra adalah kegiatan seni yang menggunakan bahasa dan simbol lainnya dan sebagai alat dan imajinatif. Selanjutnya, menurut Tarin, sastra adalah objek dari gejolak emosional penulis dalam mengungkapkan seperti perasaan sedih, frustasi, gembira, dan sebagainya. Menurut Sumarno, sastra merupakan pengalaman ekspresi pribadi manusia berupa pikiran, perasaan, ide, semangat, iman dalam bentuk gambar yang membangkitkan semangat para pembaca. Menurut Sumarjo dan Sumaini, definisi sastra adalah yang pertama yaitu sastra adalah seni bahasa. Yang kedua yaitu sastra adalah ekspresi spontan perasaan yang mendalam. Yang ketiga, sastra adalah ekspresi pikiran dalam bahasa. Yang keempat yaitu sastra adalah kehidupan yang disegel bentuk dalam sebuah inspirasi dari keindahan. Dan yang kelima yaitu sastra adalah semua buku yang berisi perasaan kemanusiaan, kebenaran yang benar dan bermoral kesucian. Dari berbagai pengertian menurut para ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa karya sastra adalah suatu hasil karya manusia, baik lisan maupun tulisan, yang menggunakan bahasa sebagai media pengantar dan memiliki nilai estetik keindahan bahasa yang dominan. Contoh karya sastra yaitu puisi, cerpen, novel, dan drama. Selanjutnya yaitu ciri-ciri karya sastra. Yang pertama yaitu bahasanya indah atau tertata dengan baik. Yang kedua, isinya menggambarkan manusia dengan berbagai persoalannya. Dan yang terakhir, gaya penyajiannya menarik sehingga berkesan di hati para pembacanya. Karya sastra sudah muncul sejak lama. Karena pengembangannya, muncullah karya sastra baru atau karya sastra modern. Terdapat perbedaan karya sastra lama dan karya sastra modern, yaitu sebagai berikut. Pertama, ciri-ciri karya sastra lama. Yang pertama, bentuk karya sastra lama berupa puisi terikat seperti syair, pantun, hikayat, mite, legenda, dan dongeng. Yang kedua, bahasa pada karya sastra lama menggunakan bahasa Melayu, bahasa Arab, dan bahasa daerah. Yang ketiga yaitu tema yang digunakan cenderung kaku dan bersifat istana sentris dan berupa mistis. Yang keempat, latar belakang pencipta terpengaruh kesastraan Hindu, Islam, budaya tradisional, dan sifat karyanya bersifat anonim atau milik masyarakat. Dan yang terakhir, perkembangannya secara statis dan disampaikan dari lisan secara turun-temurun. Selanjutnya, ciri-ciri karya sastra modern atau karya sastra baru yaitu yang pertama, bentuk karya sastra baru berupa puisi bebas dan kontemporer seperti cerpen, novel, dan drama Indonesia. Yang kedua yaitu bahasa yang menggunakan bahasa keseharian dan sering dimasuki bahasa asing kreatif. Yang ketiga, tema yang diangkat seputar kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kehidupan modern serta pergaulan remaja dan lain-lain. Yang keempat yaitu latar belakang penciptanya terpengaruh kesastraan barat, budaya industri modern, dan hak cipta pengarang individu. Dan yang terakhir, perkembangannya bersifat dinamis melalui perkembangan media cetak dan audiovisual. Selanjutnya, fungsi sastra. Dalam kehidupan masyarakat,
Ada beberapa fungsi sastra, yang pertama fungsi rekreatif, yaitu dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi para pembacanya. Yang kedua yaitu fungsi didaktif, yaitu sastra mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga yaitu fungsi estetis, yaitu sastra mampu memberikan keindahan kepada pembacanya. Yang keempat fungsi moralitas, yaitu sastra mampu memberikan pengetahuan kepada pembacanya atau penikmatnya sehingga tahu moral yang baik dan moral yang buruk, karena sastra yang baik selalu mengandung moral tinggi. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi religius, yaitu sastra pun menghadirkan karya-karya yang mengandung ajaran agama dan dapat diteladani oleh para pembacanya. Jenis karya sastra yang pertama yaitu puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra yang diuraikan menggunakan diksi atau kata-kata pilihan, dicirikan dengan pembahasan yang padat namun indah. Biasanya karya puisi secara tidak langsung dapat menimbulkan kecenderungan dari seseorang untuk mempertajam kesadarannya melalui bahasa yang memiliki irama dan makna khusus. Contoh dari puisi yaitu seperti sajak, pantun, dan balada. Unsur intrinsik puisi diantaranya yang pertama yaitu diksi, yaitu kata-kata yang dipilih seorang penyair dalam menciptakan puisi. Kata-kata tersebut tentu kata yang mengungkapkan keindahan dan perasaan. Yang kedua imaji, yaitu upaya penyair dalam membangkitkan daya imajinasi pembaca tentang peristiwa atau perasaan yang dialami penyair, sehingga pembaca ikut merasakannya. Yang ketiga yaitu majas. Majas yaitu pengungkapan bahasa yang dipilih penyair untuk memperjelas maksud, mengungkapkan dengan gambaran atau kiasan, membuat kesegaran dan menimbulkan kejelasan perasaan. Yang keempat yaitu rima, yaitu persamaan bunyi dalam puisi yang berguna untuk memperjelas maksud dan menimbulkan keputusan. Dan yang terakhir irama. Irama yaitu pergantian naik turun atau panjang pendek pengucapan bahasa puisi secara teratur. Ada beberapa teknik dalam membaca puisi, di antaranya yaitu yang pertama, ucapan dan gerakan wajar, tidak harus dibuat-buat. Yang kedua, pengucapan harus jelas. Yang ketiga, syarat membaca puisi yang baik, di antaranya memahami isi puisi, artikulasi dan intonasi yang tepat, memberi jeda tekanan pada kata-kata yang penting, dan mengeja kata-kata dengan jelas disertai mimik yang sesuai dengan yang disampaikan. Contoh dari karya sastra selanjutnya yaitu drama. Drama adalah bentuk sastra yang dilukiskan dengan menggunakan bahasa yang bebas dan panjang, serta disajikan menggunakan dialog atau monolog. Drama ada dua pengertian, yaitu drama dalam bentuk naskah atau drama yang dipentaskan. Macam-macam drama yaitu yang pertama komedi, yaitu cerita yang di dalamnya mengandung unsur humor, candaan yang bisa menghibur penikmatnya. Yang kedua tragedi, yaitu cerita yang di dalamnya mengandung kesusahan atau kesulitan yang dialami oleh tokohnya. Yang ketiga ada tragedi komedi, yaitu cerita yang di dalamnya mengandung kesusahan dan rumor atau lucu silih berganti. Yang keempat yaitu opera atau musikal, yaitu drama yang diiringi oleh musik sebagai pelengkap pementasan seninya. Unsur-unsur karya sastra, yang pertama yaitu tema dan amanat. Tema adalah persoalan yang menduduki tempat utama dalam karya sastra. Sedangkan amanat adalah pemecahan yang diberikan oleh pengarang bagi persoalan di dalam karya sastra. Amanat biasa disebut makna. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh ialah pelaku dalam karya sastra. Tokoh utama ialah tokoh yang sangat penting dalam mengambil peranan dalam karya sastra. Yang ketiga yaitu alur dan pengaluran. Alur disebut juga dengan plot, yaitu rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi satu kesatuan yang padu, bulat, dan utuh. Yang keempat yaitu latar dan pelataran. Latar disebut juga setting,
yaitu tempat atau waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Yang kelima yaitu pusat pengisahan. Pusat pengisahan ialah sudut pandang suatu cerita dikisahkan oleh pencerita. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.